Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita yakni nikmat iman dan ihsan, sehingga pada detik ini kita masih mempercayai bahwasannya hanya Allah lah yang patut disembah. Pada saat ini Allah masih berikan kita nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga saat sekarang ini kita masih bisa berbuat baik untuk menabung pahala untuk bekal di akhirat nanti. Maka janganlah kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Maka saya mengajak, dengan adanya kesehatan dan kesempatan, marilah kita untuk senantiasa berbuat baik, berbuat amal baik, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, marilah kita berselawat kepada Nabi, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena satu-satunya amalan yang Allah perintahkan kepada hambanya, tetapi Allah juga melaksanakannya, yaitu bersalawat kepada Nabi. Allah perintahkan kepada hambanya untuk sholat, tetapi Allah tidak melaksanakan sholat. Allah perintahkan kepada hambanya untuk membayar zakat, tetapi Allah tidak pula membayar zakat. Dan Allah perintahkan kepada hambanya untuk menunaikan ibadah haji, tetapi Allah tidak melaksanakan ibadah haji. Namun satu amalan, satu perbuatan yang Allah perintahkan kepada hambanya, tetapi Allah juga melaksanakannya, yaitu bersalawat kepada Nabi. Bagaimana Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kita sebagai hambanya, kita sebagai umat Nabi, marilah kita berselawat kepada Nabi. Semoga dengan kita berselawat kepadanya, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rianda Prasetyo, NIM 2114020124. Saya mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, semester 3, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 256. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan, maka saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
Shadaqallahul azim. Itulah tadi ayat surah Al-Baqarah ayat 296 yang telah saya bacakan. Yang mana artinya adalah faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un alim. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 296. Nah, pada potongan ayat di atas terutama arti kata togut. Nah, apa sih togut itu? Nah, togut itu sering dijadikan dasar keharusan mengkafirkan togut yang dimaknai sebagai otoritas kekuasaan selain Allah Subhanahu wa taala. Secara spesifik yang dimaksudkan adalah sistem dan pemerintahan sebuah negara. Kefakiran kepada togut bagi mereka sangat prinsip sampai-sampai ditempatkan di atas dan sebelum keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari konsep dan arti kata togut yang seperti itulah lahir konsep-konsep keturunan seperti Ansor al-Togut atau penolong togut. Itu diambil dari kata Nasara yang suruh dan ditambahi kata al-Togut. Jadi Ansor al-Togut adalah penolong togut yang disematkan kepada TNI, Polri, dan ASN. Nah, kemudian lahir pula label kafir, musyrik, murtad, jahiliyah, hijrah, jihad, al-wala, wa al-bara yang dimaknai demarkasi kawan dan lawan. Kemudian hakimiyah yang artinya keharusan berhukum dengan hukum Allah. Kemudian ada tauhid, khilafah atau daulah dan seterusnya. Nah, kemudian konsep dan arti kata tauhid tentu saja mengandung kejanggalan, simplistik, politis, dan ekstrim. Dan berdasarkan penelusuran penulis, konsep yang janggal tersebut bersumber dari karangan Muhammad bin Abdul Wahab atau pendiri Salafi dan Wahabi yang menyatakan bahwa Togut adalah iblis dan manusia yang ingin disembah dan dikultuskan serta manusia yang bersandar pada hukum selain hukum Allah. Adapun para ulama yang sebenarnya menjelaskan arti kata Togut secara beragam. Togut yang disebut sebanyak 8 kali dalam Al-Quran, yakni pada Quran surah Al-Baqarah ayat 256 sampai 257. Nah, sebelumnya kita buka dulu ayat tersebut 256 dan 257. Nah, pada ayat 257 di situ juga dibacakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum uhumut tawgutu. Nah, di sini ada kata taugut, yukhrijunahum minan zulumati minan nuri ila zulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kemudian kata taugut juga disebutkan pada surah An-Nisa pada ayat 51, 60 dan 76. Kemudian taugut ini juga disebutkan pada surah Al-Maidah ayat 60. Kemudian Quran surah An-Nahl pada ayat 36 dan terakhir Quran surah Al-Zumar pada ayat 17. Nah, secara bahasa berarti melampaui batas. Jawaza al-had. Tindakan apapun yang melewati batas dapat dikatakan togut secara lugawi.
Ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Asad yang menerjemahkan togut sebagai powers of evil, yaitu dorongan negatif dalam diri manusia yang dapat menjerumuskan dalam kehancuran. Sementara Quraisy Shihab menafsir togut dengan segala sesuatu yang mematikan akal dan memalingkannya dari kebenaran. Kemudian dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwasannya tidak ada ulama tafsir yang menafsiri kata togut dalam Al-Quran dengan sebuah sistem negara, misal Pancasila, Undang-Undang, dan NKRI. Apalagi pemerintahan maupun individu dalamnya, tidak ada ulama yang memasukkan kekufuran pada togut ke dalam bagian akidah, karena tidak ada dalil qat'i baik dari Al-Quran maupun hadis mengenai hal tersebut. Nah, ragam penafsiran ulama di atas jelaskan sekaligus menegaskan bahwa negeri ini sama sekali tidak terkait dengan togut karena sistem pemerintahannya tidak melampaui batas. Kemudian ajaran Islam bahkan diakomodir, terbukti dengan adanya Kementerian Agama, Basnas, Kompilasi Hukum Islam atau KHI, kemudian Pengadilan Agama, Perbankan Syariah, dan seterusnya. Nilai-nilai Islam juga menjiwai dasar negara sebagaimana sila pertama pada Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan pengejawantahan tauhid. Di sisi lain, apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab tentang togut di atas mempunyai konsekuensi yang serius, karena begitu dia dan pengikutnya mengkafirkan sistem dan aparatur pemerintahan, TNI, Polri, dan ASN beserta masyarakatnya, maka berarti menghancurkan negara tersebut adalah legal dan darah rakyatnya menjadi halal karena dianggap telah keluar dari Islam. Nah, ini tentu sangat jauh dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang welas, asih, dan rahmatan lil alamin. Kemudian kesimpulan dari surah Al-Baqarah ayat 26 ini adalah bahwa ulama memaknai kata togut secara beragam. Nah, ada yang menafsirkannya sebagai dukun atau sihir, kemudian dorongan negatif yang dapat menjerumuskan manusia dan sesuatu yang mematikan akal. Kemudian tidak ada satupun ulama yang mengaitkan bahwa togut dengan sistem atau pemerintah sebuah negara. Ulama juga sepakat bahwa togut secara bahasa adalah melampaui batas, sehingga siapa yang berpikir ekstrim dan bertindak melampaui batas dengan menganggap di luar kelompoknya adalah salah dan kafir, maka dialah togut yang sesungguhnya. Na'udzubillah. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini dapat menambah pengetahuan kita mengenai togut. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.